Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida MNC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di pagi ini kita senantiasa dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula kita senantiasa sehat walafiat jasmani dan rohani kita, dan diampuni segala salah dan dosa kita, dikabulkan segala doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Segala puji kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan yang pasti bahwa tidak ada satupun makhluk yang sanggup menghitung nikmatnya Allah. Dan kita hanya bisa mengembalikan nikmat Allah itu dalam bentuk ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala amal ibadah kita yang kita persembahkan hanya untuk Allah, Allah terima dan Allah jaga kita agar tetap ikhlas beribadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau, cinta dan sayang beliau kepada kita semua, sehingga menghantarkan kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita kelak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jemaah Masjid An-Nida MNC TV, kami ucapkan selamat datang. Semoga langkah kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula ilmu yang akan kita tuntut mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Waalaikumsalam. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga tujuan kita menuju tempat ini, keikhlasan kita menuntut ilmu, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita lanjutkan kembali kajian kita di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-18 Ustaz. 19. 19. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah yang di rumah, Anda bisa membuka Al-Quran Anda, surah Al-Baqarah ayat 19. Insyaallah Ustaz akan memberikan penjelasannya kepada kita semua. Fadhal Ustaz. Siap. Makasih Ustaz Alban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas izin Allah hari ini ngasih hadiah nanti sama pemirsa semua. Ya, insya Allah dengan hadiah ini pemirsa bisa jadi orang yang kaya raya. Sukses dunia akhirat. Mau pergi haji tinggal pergi. Tapi bayar dulu. Mau bangun rumah tinggal bangun ya. Gak pakai cerita ngumpulin duit. Nanti kalau hadiah ini saya mulai berikan, keluarin handphonenya. Keluarin handphonenya, rekam. Ya, pemirsa yang di rumah, siap-siap dengan alat rekam handphone. Nanti begitu hadiah ini mulai saya berikan kepada saudara-saudara semua, direkam. Ya, supaya bisa dibawa kapan saja. Supaya bisa dinikmati, dilihat, didengar kapan saja. Karena hadiahnya adalah pembacaan suratul Waqiah dari anak-anak kita. Jadi kemarin saya banyak dapat SMS dan permintaan dari pemirsa semua agar anak-anak yang kemarin itu baca di depan Ustadz Awaludin itu membaca lagi ayat-ayat suci Al-Quran. Akhirnya hari ini saya minta anak-anak itu hadir dan langsung membaca suratul Waqiah satu surah penuh. Satu surah penuh baca, nanti pada saat anak-anak ini baca, ibu bapak keluarin handphonenya, rekam. Ya, jadi ntar bisa disetel kapan saja. Nah ini yang saya maksud sebagai hadiah dari saya.
hadiah dari Allah Subhanahu wa taala supaya ibu dan bapak juga hafal suratul Waqiah begitu seperti anak-anak ini insyaallah. Baik, kemarin sore saya atas izin Allah melihat lokasi baru buat pesantren I'dad ya. Buat I'dad Darul Quran. Subhanallah itu lokasinya Masya Allah, Masya Allah. Itu kolam renangnya nggak usah diisi ulang airnya. Ya, lebih besar daripada ukuran Olimpiade. Karena sungai. Ya. Jadi waktu kami meninjau kemarin lokasi baru, ada wakaf tanah dari saya punya nyai, dari saya punya nenek. Kemarin saya ditegur sama keluarga. Tanahnya orang lain aja dilihat-lihat. Tanahnya nyai sendiri nggak pernah dilihat. Tak keburu mati. Nah, akhirnya kemarin saya survei itu. Nama daerahnya di Cokel ya. Majak Jasinga. Berangkatnya dari Jakarta, masuk ke Bogor, tembus Luiliang, tembus lagi Jasinga. Itu kan Bogor tuh ya. Ternyata itu di pinggiran Banten. Jadi ujungnya Banten perbatasan sama Bogor. Tempatnya Masya Allah indah betul. Insya Allah lah santri-santri yang di situ mah betah nggak bakal pulang. Ya susah juga pulang naik apaan. Ya lapangan bola nggak usah sewa. Lapangan bola nggak usah nyiapin, udah ada dengan sendirinya. Masya Allah. Itu yang namanya sungai, lebarnya tampun. Subhanallah dah. Senang saya, mudah-mudahan makin banyak tempat-tempat buat pembibitan penghafal Al-Quran. Terima kasih buat para pemirsa yang sudah bersedekah. Ya 20.000 per bulan, 50.000 per bulan, 100.000 per bulan. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada yang sia-sia. Duit rezeki dari Bapak semua insya Allah menjadi ongkos kami untuk menyiarkan Al-Quran. Terima kasih kemarin juga dari Ustadz Awaluddin. Saya sudah terima banyak sedekah dari Bapak Ibu semua. Dan akhirnya kita bagi-bagi kepada ustadz-ustadz yang lain, kepada pondok-pondok yang lain. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa Allah berikan buat pemirsa semua. Insya Allah setelah jeda berikut ini kita akan mengkaji ayat yang ke-19 dan 20 dari surah Al-Baqarah. Siap-siap dengan Al-Quran di tangan. Insya Allah kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa sudah siap dengan Al-Quran di tangan, Al-Quran di rumah. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 19 dan ayat 20. Mari kita ngaji bersama. Murotal yang akan saya baca, ini murotal yang akan dibaca oleh Ananda Wirda, Fahmi, Habib, dan Namira. Murotalnya seperti ini. Pemirsa jangan lupa siapin handphonenya, siapin kameranya, nanti rekam bacaan dari anak-anak kita. Semoga anak-anak ibu dan bapak melebihi anak-anak yang nanti akan kita sama-sama lihat dan dengar serta ikuti bacaannya. Sudah siap semua Al-Qurannya? Dah. Ayat 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Ini kalau di dalam gaya baca dia dikenal dengan murotalnya Toha. Ya, suara saya mah jelek, namanya Yusuf Mansur, bukan Toha ya. Nanti suara anak-anak lah yang bagus. Tapi emang belajar murotal itu penting Pak. Supaya kita kalau baca Quran itu ngeresep gitu. Supaya kita baca Quran, kita dengar buat kitanya juga enak. Insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم
في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Sadaqallahul azim. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Di ayat sebelumnya kita belajar kalau orang-orang yang jauh dari Allah, dia sifatnya munafik, banyak sifat-sifat tercelaknya. Dipanggil azan dia enggak nerak. Ada Quran dia enggak buka, ada duit dia enggak sedekah. Ada masjid dia jarang datang. Ya, tengah malam lebih enak tidurnya daripada bangunnya. Kita belajar yang kemarin-kemarin hidupnya agak berkah. Ya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-16-nya, "Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Di ayat sebelumnya disebut juga oleh Allah, Allah mainin mereka semua. Ai proyeknya banyak, tapi utangnya juga banyak. Ai proyek mah banyak, tapi nggak ada yang bisa ketagih. Giliran mau ditagih, wali kotanya copot. Kagak kebayar. Akhirnya jadi utang pribadi. Mau dikasusin, tetap aja gak bakal kebayar. Begitu. Ya, mereka dimainin sama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Gimana enggak dianggap mainin Allah? Dia lebih senang datang ke orang-orang. Menghamba kepada orang-orang, menghamba dalam tanda petik. Sujud sih emang enggak. Sujudnya emang enggak, tapi diajak main perempuan ngikut, malah nyiapin perempuannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Proyek 100%, 40% masuk ke urusan yang gitu-gitu. Ini ntar dimainin sama Allah. Ada duit kayak enggak ada duit. Ada duit tapi belangsat. Ini dia nih modelnya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nanti perjalanan mereka seperti perjalanan orang yang mematik api. Ya, kita ini kalau gelap, ya, nggak ada jalan, nggak ada terang, kita nyalain api nih, tek. Kalau orang beriman, Allah pandu tuh, apinya dijagain, gitu, sampai kemudian kita ketemu cahaya, paham nggak? Kita ketemu cahaya nih, terus dikit-dikit pelan-pelan. Umpama kata kita punya senter nih, baterainya tahan lama terus, gitu. Istilahnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ketemu informasi satu sampai gol Allah lolosin gitu. Tapi buat kita yang Allah bilang nggak ada petunjuk buat kamu, aduh bahaya Pak. Seperti orang yang mematik api, masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Gelap, begitu kita nyalain api terang kan? Tapi begitu sudah nyala nih api, ditiup lagi, mati lagi, jalan lagi, kita gelap. Udah tinggal depan, akhirnya belok kanan. Gitu. Ya, udah dikit lagi nih, ya elah orangnya pakai meninggal. Udah dikit lagi, elah orangnya pakai mati. Udah dikit lagi, orangnya pakai pindah, kira-kira begitu. Udah tinggal ditandatanganin doang gitu.
anak remaja, anak muda, mahasiswa. Selama dia kuliah, ngadalin Allah terus. Jangan kata orang tuanya. Teman-temannya juga dikadalin. Subhanallah, Allah juga dipecundangin. Nah, kejadian nih begitu lulus, berbuah tuh kelakuan-kelakuannya belum berbuah. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap orang di dalam surah Al-Muddathir itu tergadai dengan apa yang dia kerjakan, yang dilakukan. Ngelamar ke perusahaan X, suratnya nyampe pada saat lowongan udah ditutup. Nah tuh kira-kira begitu. Begitu diterima, tinggal besok Senin doang nih, tinggal besok Senin udah diterima. Udah prakualifikasi 1, 2, 3 udah beres, tes interview beres, tinggal masuk besok Senin. Allah karim, besok Senin paginya ditelepon sama HRD. Pak Mansur ya, iya Pak, insya Allah saya hari ini bakal hadir. Oh jangan hari ini ya, tiba-tiba semalam Pak Direktur telepon saya agar posisi yang sedianya buat kamu itu buat ponakan dia dulu. Ini nih. Kama dzalilladzi istauqada naro, udah kita beli baju, udah beli celana, udah beli dasi baru, udah beli sepatu, udah beli kaos kaki buat kerja besok pagi. Kerjaannya pakai dikasih orang. Kalau kita orang yang lempeng punya, insya Allah itu ujian Pak. Ujian. Ya, walaupun buat orang yang lempeng pun ada aja kerja yang begini, tapi ini ujian. Tapi buat anak-anak mahasiswa yang dari kemarin emang kagak ada sholatnya, gak ada sholat malamnya, boro-boro puasa sunnahnya. Yang ini namanya dimainin sama Allah. Apa kata Allah? Enak kan tuh? Enak dah tuh. Hah? Iya enak dah tuh. Aku datang, kamu enggak datang. Aku berkunjung ke rumah kamu tengah malam, kamu enggak bangun. Aku turunin Al-Quran, yang lain pada baca, kamu enggak pernah baca. Yang kamu kejar cuma gelar dunia, aku tidak kamu kejar. Nah begini nasibnya. Udah dijanjiin, siap. Insya Allah Pak, tanggal 10 saya turunin modal. Surat perjanjian sudah dikonsep, draft sudah ditandatanganin. Tinggal hari H, malam tanggal 10-nya dicolong orang tuh duit. Malam 10 dicolong orang. Istidrot siapa tahu buat dua-duanya. Buat yang modalin sama yang buat dimodalin. Waduh Pak gimana Pak, barang udah kita pesen, saya udah DP-in. Ya gimana, saya juga bukan gak pengen bantu, tapi gimana? Malah jadi ribut. Bukan ente kasihan sama aneh-aneh dicolong orang, bukan ente peduli. Malah ente mikirin diri sendiri, berantem dia berdua. Sering gak kejadian kayak begini? Kalau sering, introspeksi. Introspeksi. Yang lebih gawat lagi kata Allah, kalau sudah Allah giniin nih. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Kita ditinggal sama Allah di kegelapan yang kita tidak bisa melihat sama sekali. Kalau ente buntu, mati langkah, total. Layak kayaknya untuk segera balik pada Allah dan minta petunjuk apa nih yang salah dalam diri kita. Karena kadang-kadang kita nggak tahu Pak apa yang salah. Beneran. Sampai orang lain boleh ngingetin. Ibu ente tuh nangis terus. Kangen sama ente. Allahu Akbar, iya benar. Kita punya ibu jarang kita tengok. Pulang. Begitu pulang, cium tangan, minta redo sama dia, pulang balik. Udah ada yang nungguin tuh. Ji gimana order mau gak? Tuh, kayak gitu model. Ada yang ngingetin, bini ente tuh sakit hati gara-gara ente. Terus dia angkat tangan, ngucap sama Allah SWT. Ya Rob, dari miskin saya temenin dia. Udah senengnya dia nyanyiin saya. Kalau emang tuh dia punya rizki, wasilah saya, Allah berdoa tiapan malam. Hari ini saya minta engkau menarik rizki itu. Mati lampu ente. Mati lampu, pet. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Kalau penyebab ini kita enggak temuin, kita enggak dapetin, apa yang terjadi? Abadan abada Pak, sampai kita mati. Berdoa sama Allah supaya minta hidayah, supaya diberi taufik. Ternyata ada yang ngasih taufik, ada yang ngasih hidayah. Ditegur kita, bini ente tuh, bini ente. Coba ente jangan kebanyakan nenggak malam hari. Banyak belah itu istri. Terus kita sadar, iya benar.
Begitu kita datang sama istri, baru aja bercengkrama. Udah ada yang ngasih salam, assalamualaikum. Bah, dia nih, nggak taunya nagih utang. Kok tambah-tambah? Ya dinikmati dulu, pertobatan tuh dinikmati ya. Ya. Lebih gawat lagi kalau kemudian Allah mencap stempel nih. Distempel sama Allah. Summun bukmun umyun aum layar jam. Ya diseru, coba ente kelamaan kali nggak ke masjid, makanya utang nggak kebayar-bayar. Mati lampu kan utang nggak kebayar-bayar. Orang punya utang tuh wajar Ji, wajar. Tapi 2 tahun udah mulai kecicil, udah mulai ada kebayarnya gitu. Saya juga bukan nggak punya utang, banyak utang saya gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah sampai nggak ketemu aja buat cicilan, nah ini saya udah harus introspeksi. Repot kalau sudah dicap sama Allah, summum bukmun umyun fahum. Nah yang berikutnya adalah au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barqa. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Kata Allah hampir saja kilat itu menyambar mereka semua. Ya. Au kasayyibin atau seperti hujan lebat dari langit yang disertai gelap, petir, kilat. Jadi hidupnya ketakutan terus nih. Kalau dalam bahasa saya mah yang punya utang banyak zaman dulu gitu ya. Ada orang mobil parkir aja di depan. Kita udah langsung masuk kolong tempat tidur. Padahal mah orang parkir doang gitu. Au kasayyibin minas sama'i fi zulumatu wa ra'du wa barq. Ini handphone begitu bunyi jantung kita langsung gitu. Padahal nggak tahu alarm. Bener loh. Hah? Ente punya salah sama bini, ini handphone pegang-pegangin. Begitu handphone dipegang sama dia langsung ente down. Au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du. Orang punya salah Pak. Itu dipanggil sama bosnya. Coba panggil tuh si Pak Udin. Ini yang namanya Udin takutan setengah mati. Padahal mungkin bosnya cuma nanya gimana kabar anak ente. Katanya kemarin anak ente sakit. Gitu doang. Tapi buat dia ini jadi perkara semua urusan. Kenapa? Au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barqa. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Hebatnya lagi kata Allah, wallahu muhitum bil kafirin. Urusan apa saja yang ente punya ada di genggaman Allah sehingga Allah bisa ngancurin, Allah bisa ngeledakin, Allah bisa acak-acak. Wallahu muhitum bil kafirin. Urusan kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meliputi apa yang kita lakukan. Aduh subhanallah. Iya dah sambil menunggu Anda semua yang hari ini akan menghadiahkan suratul Waqiah buat Bapak dan Ibu semua. Ya kita saksikan dulu komersial break yang berikut ini. Silahkan. Kajian ini kira-kira seperti itulah ya. Walaupun di dalam kajian tafsir manapun kayaknya nggak ketemu penafsiran kayak saya begini. Tapi ini semata-mata insya Allah karena izin Allah saya mendekatkan penafsiran ini buat Anda semua. Ayat ini bukan buat orang lain, buat kita. Ngaji mah jangan kejauhan gitu. Ya ngaji jangan kejauhan kayak begini misalkan ada kalimat. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah menghendaki Allah akan bikin pergi, Allah akan bikin hilang pendengaran dan penglihatan. Kalau saya menerjemahkannya ke kehidupan, kalau Allah menghendaki bukan cuma untungnya tapi tokonya juga diambil sama Allah, kira-kira begitu. Ya kan penafsiran kayak begini nggak ada gitu. Buka kitab-kitab tafsir nggak bakal ada. Emang mungkin salah, tapi kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bukan karena nafsu saya udah sholat 2 rakaat, saya minta sama Allah. Mudah-mudahan saya ngajarin apa yang Allah kehendaki. Insya Allah mudah-mudahan lah. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Saya menerjemahkan begitu kira. Ini saya lagi susun nih tafsir ya. Belum kelar baru sekitar 500-an halaman lah. Ini kayaknya tafsirnya berjilid-jilid nih. Habis saya nerjemahinnya ke kehidupan gitu. Kalau ibu bapak perhatikan di ayat 20 misalkan walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau saja Allah berkenan gitu loh. Menghendaki niscaya dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Kalau buat saya mah kira-kira saya bawa penerjemahannya, saya bawa penafsirannya. Ente sebelum kerja nggak ngelibatin Allah sama sekali. Dalam keadaan nggak ngelibatin Allah sama sekali saja, Allah masih menunjukkan kuasanya Anda bekerja. Harusnya kan Anda nggak bekerja. Karena Anda bukan siapa-siapanya Allah Ta'ala.
Tapi itulah Allah, kita udah belajar di depan dulu. Dialah Ar-Rahman, meneteskan Ar-Rahmannya buat siapa aja. Gak peduli ente kafir, gak peduli ente mukmin, gak peduli ente siapa, pokoknya dibagi semua. Kitanya gak kunjung nerak, gak kunjung kita memohon pada Allah, gak kunjung kita ruku dan sujud. Ya udah, kata Allah bukan hasilnya aja tuh yang sia-sia. Kadang-kadang kan hasilnya sia-sia aja, sia-sia begini modelnya. Ente nggak DP-in rumah gitu loh. Udah DP-in rumah, udah nyicil 10 tahunan. Propertinya developer dianggap bermasalah sama negara, disita. Ente semua satu kelurahan diambil misalkan gitu ya. Atau satu komplek itu diambil. Maaf, bukan nyindir artinya. Enggak, ini mah kejadiannya bisa seperti itu gitu. Atau udah tinggal 2 tahun lagi lunas gitu loh. Tiba-tiba ente sakit, ente mesti ngejual rumah itu. Ya Allah, ya salah. Tentu saya bilang ini bisa ujian, jelas. Tapi buat saudara-saudara yang emang dosanya kebanyakan, jangan bilang ujian dong. Kita nengokin seorang haji nih, atau jangan haji lah. Tapi emang haji juga banyak yang kacau. Ya, ini taruh lah. Ya Ustadz, jangan begitu. Ya jangan begitu, kita yang lain aja dah. Ya kita nengokin nih seseorang. Ya, kemudian bininya bilang gini, doain ya, baba lu doain. Biar sehat. Terus si bapak nih ngomong. Ya ponakan, doain baba ya. Baba lagi diuji sama Allah. Bener apa enggak tuh kalimat? Bener enggak? Bener banget, penyakit itu ujian. Tapi kata malaikat, di lemari kamu ada sertifikat orang. Bagaimana mungkin kamu bilang penyakit kamu tuh ujian? Sembarangan aja bilang ujian tuh. Saking malaikat gak boleh ngomong aja sama kita. Betul gak? Ada orang bawaannya gegaruk, mulu gegaruk. Gegaruk yang dibawaannya gegaruk terus. Dia gak sadar. Dia jajan melulu. Gak bisa dong bilang itu gatalnya ujian. Gak bisa dong. Yang ente yang pada gak main perempuan, bersih hidupnya. Onani juga enggak. Tiba-tiba datang tuh ujian, digigit tongo sampai gede gitu. Waktu kecil saya sering banget digigit tongo. Gak perlu diterjemahin pemirsa ya. Pokoknya begitu dah. Lah kalau bersih punya ya ujian namanya gitu. Ya insya Allah. Nah ditutup ayat ke-20 nih dengan kalimat innallaha ala kulli syai'in. Jangan bilang Allah tidak kuasa. Jangan bilang. Ente siapa? Dipencet habis sama Allah. Jangan bilang ente jagoan. Jangan. Kalau ada yang lebih tinggi dari jabatan presiden hari ini, Allah tetap sanggup. Bum, habis. Kalau ada yang lebih kaya daripada orang kaya di negeri ini, jangan bilang Allah nggak sanggup. Habis tuh jatuh tuh handphone tuh. Mana handphone? Kesel banget sama diri sendiri, keselnya gitu. Biar insaf. Innallaha ala kulli syai'in. Pesakit nih kita tangan. Mana? Iya sudah datang nih anak-anak kita ya. Pemirsa siapin handphone, ayo siapin handphonenya. Mana Ananda, Wirda, Namira, Habib, Fahmi mana? Sini ke depan. Iya. Tenang aja, tenang. Itu udah lama main di MNC nih. Jibarka yang ngatur. Ini. Ya, tadi sholat di mana? Di tengah di. Sholat tengah jalan boleh nggak? Mana boleh, ditabrak loh. Sholat ke tengah jalan. Ya pemirsa siapin dulu itu kameranya. Kita sama-sama rekam videonya anak-anak. Tapi ini Ustadz Albar mau menyampaikan sesuatu dulu ya. Nanti anak-anak ini akan baca setelah iklan yang berikut. Tapi sebelumnya silakan Ustadz Albar. Baik, pemirsa dirahmati Allah dan jamaah juga ada beberapa yang mau sedekah. Dan ini ada 1 juta untuk Ustadz Awaludin Ustadz. Yang kemarin Ustadz umumkan. Dan juga di sini ada Bapak Sudirman ya Pak. Silakan Pak. Yang menyampaikan sesuatu untuk pemirsa dan jamaah yang ada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih pada Bapak Ustadz Mansur
Saya ke sini berdua istri saya gitu. Jadi alhamdulillah kami berniat gitu. Dia orang itu punya utang, udah lama. Tapi niat saya kalau seandainya dibayar, saya kasih untuk ngapal Al-Quran. Ya. Jadi uangnya sekarang ada. Oh dari bawah tak? 5 juta. Oh subhanallah. Iya. Terima kasih ya, Ya. Pak. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan diterima amal solehnya. Amin. Dan juga Amin. amal soleh seluruh hadirin hadirat pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Makasih Pak Sudirman. Doakan. Mohon doanya juga buat saya dan Doakan Pak, keluarga kami tolong minta doakan. Iya, Pak. iya, insya Allah. Insya Allah didoakan. Baik, pemirsa, Ustadz Abar sudah? Ya, yang lainnya nanti setelah kita off air ya, kita akan dialog. Silakan iklan yang mau lewat dulu. Sementara pemirsa di rumah siapin handphonenya, kameranya, rekam TV-nya supaya bacaan waqiahnya anak-anak ini dan ar-Rahmannya anak saya Wirda. Mudah-mudahan ada rekamannya sehingga Bapak Ibu bisa belajar lewat rekaman tersebut ya. Silakan yang mau lewat dulu. Fadol. Ya, harapan saya para pemirsa di rumah yang pada ngelihat hadiah dari anak-anak kami ini, anak kita semua mudah-mudahan tergerak untuk sama-sama menghafalkan Al-Quran dan membaca Al-Quran insya Allah. Baik dari Ananda Wirda, coba contohin qiraatnya Toha, kakak baca Ar-Rahman di awal-awal. Nanti suratul waqiahnya oleh Namira CS. Ayo silakan. Hah? Ya sampai walhabu boleh. Deketin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Baik pemirsa, sudah siap dengan rekamannya? Hari ini hadiah suratul waqiah dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan anak-anak yang Masya Allah ini. Ini namanya Namira, Habib, sama saudara Fahmi. Insya Allah mudah-mudahan pembacaan suratul waqiah ini yang kita dengar mudah-mudahan membawa yang pada sulit menjadi senang. Menjadi hilang kesulitannya, yang miskin menjadi kaya, yang kurang menjadi cukup insya Allah. Silakan Namira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwaja thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin.
على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا
تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المغربين وروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما
المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa sudah merekam. Ini hadiah yang saya bilang buat pemirsa semua di seluruh tanah air. Mudah-mudahan kita tunggu CD-nya beliau-beliau ini keluar, ya enggak? Nanti bisa kita persembahkan buat anak-anak kita di rumah. Terima kasih, sampai ketemu besok di kajian Riyadhus Shalihin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.